Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pipah dari kelas 2D. Saya akan membuat topologi jaringan dari Cisco Packet Tracer. Jadi pertama-tama kita akan membuat dua kantor cabang, yaitu cabang Tanah Laut dan Banjarmasin. Pada cabang Tanah Laut memiliki 4 FC, 3 laptop, 2 switch, 1 access point, 1 router, dan 1 server. Pada cabang Banjarmasin memiliki 3 FC, 3 laptop, 2 switch, 1 access point, 1 router, dan 1 server. Dan pada kantor cabang Tanah Laut dan Banjarmasin terdapat hotspot, sehingga kalau ada pengunjung di kantor bisa menggunakan WiFi untuk browsing. Hotspot dipancarkan oleh access point dengan fasilitas internet dari ISP. Diketahui untuk semua klien disetting DHCP. Selanjutnya, hubungkan kedua kantor cabang sehingga semua klien dapat saling berkomunikasi. Pertanyaannya, jadi di sini mendesain jaringan dengan menggunakan software simulasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, tentukan alamat IP address pada masing-masing server, router, dan access point. Lalu sebutkan sintek-sintek yang dilakukan pada saat simulasi Equip mode, Privilege mode, Global mode, dan spesifikasi mode lainnya pada iOS Cisco. Jadi kita akan membuat topologi melalui Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan membuka Cisco Packet Tracer. Lalu saya akan membuat topologi dari Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita akan ngetikkan FC 4. Selanjutnya server 1, laptop 3, selanjutnya router, lalu switch, dan access point. Ini untuk cabang Tanah Laut. Selanjutnya kita akan membuat lagi cabang Banjarmasin, yaitu access point, FC, satu server, 3 laptop, satu router, dan 2 switch. Selanjutnya kita akan menyambungkan laptop ke switch dengan kabel copper straight through.
Selanjutnya kita akan menyambungkan lagi server ke switch di laptop. Selanjutnya kita sambungkan lagi switch ke router. Dan kita beri konsul di FC0 dan ke router. Selanjutnya kita akan ke cabang Banjarmasin. Kita sambungkan kabel copper stick stroke ke switch. Dan laptop sambungkan juga ke switch. Selanjutnya kita sambungkan server ke FC. Yang tadi yang di tanah laut di laptop, sedangkan di cabang Banjarmasin di FC servernya. Selanjutnya kita sambungkan switch ke router. Dan ini kita sambungkan juga seperti di cabang tanah laut menggunakan konsul itu melalui FC, sedangkan di cabang Banjarmasin melalui laptop. Kenapa saya tidak memberi kabel di FC3 dan laptop 2, FC4 dan laptop 3? Karena saya akan menyambungkan hotspot melalui access point di poin 0 dan poin 1. Selanjutnya kita akan menyambungkan cabang tanah laut dan cabang Banjarmasin melalui kabel serial DTL. Selanjutnya kita akan ketik router 0, lalu off-kan, lalu kita ketik switch 2T, lalu masukkan dan kita on-kan. Selanjutnya kita masukkan juga ketik off, lalu switch 2T, masukkan dan hidupkan. Setelah sudah dihidupkan, maka kita akan memberi kabel serial DTL. Di sini serialnya 010, sini SE-nya 011. Selanjutnya kita akan memberi IP address di masing-masing router. Kita ketik router 0 di cabang tanah laut, kita ketikkan CLI, lalu ketik N, konfigurasi terminal, integer di 0, IP ADD 192
168 10 1 255 255 255 0. Ketik 0 SH, maka terhubung. Ini terhubung. Selanjutnya kita ketikkan lagi exit, lalu integer di 01 IP ADD 192.168.21 255 255 255 0 SH, maka terhubung. Ini terhubung. Selanjutnya kita akan menggunakan serial 010. Integer 010 IP ADD 10 10 10 1 255 255 255 0 SH. Setelah cabang tanah laut kita beri IP, selanjutnya kita ke cabang Banjarmasin untuk memberi IP-nya. Lalu klik CLI, klik N, konfigurasi terminal, integer di 0 IP ADD 192.168.30 255 255 255 0. SH. Kita lihat apakah terhubung. Selanjutnya kita akan ke G1. Exit terlebih dulu, masukkan integer G01 IP ADD 192.168.41 255 255 255 0 SH, dan ini terhubung. Kita akan menyambungkan kabel serial DTO melalui cabang Banjarmasin ke cabang tanah laut. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita beri integer 0 1 1 IV ADD 1 10 10 10 2 255 255 255 0 SH, dan ini terhubung dari cabang tanah laut ke cabang Banjarmasin. Dan selanjutnya kita akan memberi DHCP. Pertama-tama kita akan memberikan DHCP-nya melalui router. Kita ketik router, exit, dan kita beri konfigurasi terminal, lalu service DHCP, lalu masukkan IP DHCP full
enter. Ini bersambung, kita iv dhcp net full. Enter. Lalu kita masukkan network 92.168.1.255.255.255.0. Lalu masukkan default router, yaitu 192.168.10.2. Lalu DNS servernya 0.0.0.0. Lalu exit. Selanjutnya kita akan memasukkan service DHCP yang kedua. Enter. Ada yang salah. Ini L nya kita masukkan ulang. DHCP O nya 2 net full. Enter. Lalu masukkan network 192.168.255.255.255.0. Lalu masukkan default router 192.168.20.2. DNS server 0.0.0. Lalu exit. Setelah itu kita lihat apakah DHCP-nya mau di FC dan di laptop. Ini menggunakan router. Nah, ini muncul. Melalui DHCP. Nah, kita buka FC1. FC2 di sini tulisannya DHCP pilot, jadi kita beri ulang lagi supaya DHCP nya tidak pilot.
exit dulu, konfigurasi terminal. Terus DHCP, exit. Kita masukkan. Sudah itu, selanjutnya kita lihat dan muncul DHCP request successful, jadi sukses. Lihat lagi ini, selanjutnya kita lihat ke laptop. Ini belum tersetting. Kita lihat apakah DHCP-nya ada, apakah valid atau tidak. DHCP-nya valid. Jadi kita akan mengulang seperti tadi, yaitu melalui kita beri exit dulu. Di konfigurasi terminal. Ganti ini menjadi 20. Enter. Selanjutnya kita ada flow. Jangan lupa ini ganti 20. Ini DNS-nya tetap 00. Lalu exit. Lihat apakah mau. Terlihat inilah DHCP dari laptop 0. Jadi berhasil karena DHCP-nya request successful. Jadi berhasil. Terlihat laptop 1 apakah berhasil juga. Kita lihat. Nah, ini berhasil. Ini 2, sudah 3. Jadi selanjutnya kita ke cabang Banjarmasin.
Selanjutnya kita klik share dhcp IV dhcp full net full network 192.168 30 1 255 255 255 0. Selanjutnya default server itu 0.0.0.0. Ini bukan server tapi default router. Itu 0.0.0. Selanjutnya baru DNS server. Bukan ini, kita exit dulu. Kita mulai pertama kita konfigurasi terminal, lalu service dhcp IV dhcp full net full, lalu berikan network 192.168 30 1 255 255 255 0. Lalu beri default router 192.168.30.2. Selanjutnya DNS server itu 0.0.0.0. Lalu exit. Kita lihat dulu di sini apakah DHCP-nya terhubung ke desktop, lalu pilih IV configuration. Kita klik DHCP. Nah, DHCP responsive successful, berarti berhasil 192.168.30.2. Itu berhasil di FC 5. FC 6 let's go DHCP nya nih, berhasil juga. Selanjutnya kita ke laptop, memberi DHCP. Jadi konfigurasi terminal, supaya lebih cepat, server full kita ganti menjadi 40. Jangan lupa
nanti. Dan edit. Nah, selesai. Jadi kita lihat ke laptop 4. Apakah DHCP-nya mau DHCP. Tunggu. Nah, DHCP request receivable berarti berhasil 192.168.42. Jadi di laptop 4 berhasil. Selanjutnya di laptop 5 terlihat DHCP-nya berhasil juga. Dan ini adalah DHCP melalui router. Jadi semuanya terhubung melalui FC dan laptop di cabang Tanah Laut dan cabang Banjarmasin. Selanjutnya saya akan membuat DHCP melalui server. Jadi pertama-tama saya akan buka server terlebih dahulu di cabang Tanah Laut. Jadi ke desktop, lalu ketikkan terlebih dahulu 192.168.10.125. Ini melalui statis, kita akan melalui DHCP. Jadi ketik service, lalu ketik DHCP, lalu kita on kan, lalu namanya tuh server pool 1. Jadi beri angka 192.168.10.1. Selanjutnya 192.168.10 dan sini 255 pas sini. Jadi sini kurangnya 1 yaitu 254. Lalu kita klik add. Nih semuanya ada, kita lihat. Kita hentikan dulu. Dan masih terhubung. DHCP Reusable Scaffold. Jadi di situ kita pakai server. Selanjutnya di laptop 1 terlihat terhubung. Ini kan 3 jadi 2 karena saya mengetikkan 2 di belakangnya tadi. Jadi servernya terhubung. Selanjutnya kita ke cabang Banjarmasin melalui FC, sedangkan tadi melalui laptop. Jadi kita ketik service saja. Selanjutnya DHCP, lalu kita on, lalu kita ketik kita desktop dulu, lalu di 192.168.30.1. The address is already in the network. Jadi kita ketik servers, kita on kan sudah tadi, kita masukkan DHCP 1. DHCP 1. Selanjutnya 192.168.31. Kan sini start IP address-nya yaitu 192.168.30. Sini tetap
0. Jadi kita tidak mengetahui terlebih dulu. Sedangkan yang tadi kita ketikkan 2 di sini, jadi semuanya menjadi 2. Selanjutnya 255 lalu ketik ADD DHCP nya, kita lihat apakah server terhubung melalui DHCP. Ya, kita tekan, kita lihat apakah berhasil. Ini berhasil 192.168.32 karena saya tidak mengetikkan di belakang tadi, jadi berurutan. Apakah di sini? Iya juga. Kita lihat. Nah, ini tadi kan 2, jadikan ini 3. Jadi DHCP request responsible itu jadinya berhasil. Jadi DHCP antara router dan server berhasil di topologi ini. Selanjutnya kita akan membahas cara menyambungkan FC dan laptop ke access point. Pertama-tama kita ketik dulu FC 3-nya. Kita matikan dulu, lalu kita copot ini dan masukkan ini, lalu kita ketik on. Selanjutnya ketikkan lagi ini juga, kita matikan dulu, lalu kita copot, masukkan ini. Kenapa ini terhubung sudah ke sini? Karena sama namanya. Jadi kita akan menyambungkannya ke sini. Terlebih dahulu kita ketik ini, lalu config, lalu port 1, lalu kita ganti namanya menjadi host port. Lalu ini jaringan itu WVA2 PSK. Jadi sini kayak sandi itu NordVPA. Sudah, ini terhubung. Jadi kita berikan ini ke sini. Kita ketik config lalu wireless. Lalu kan tadi kita memakai V2 PSK. Jadi tulis ini, jadi kita tulis, tunggu dulu, kita tuliskan SID nya yaitu host port, lalu WVA2 PSK, lalu ketik NordVPA. Apakah terhubung? Nah, ini terhubung. Selanjutnya kita klikkan juga yang config wireless host port NordVPA. Lihat apakah terhubung. Jadi FC3 dan laptop 2 terhubung kepada access 0. Selanjutnya ke access 1 kita akan menyambungkan FC4 dan laptop 3. Selanjutnya kita matikan ini terlebih dahulu, lalu kita copot, lalu masukkan ini. Setelah itu kita ke laptop 3, matikan ini, lalu copot yang ini dan masukkan yang ini, dan kita on-kan kembali. Ini terhubung karena belum diberi nama. Jadi kita pergi config ke port 1, lalu di sini kita ganti menjadi 123 sini VIPA.
oh ini tidak bisa kita ganti jadi harus 8 huruf, jadi kita jadi 1 2 3 pipa. Oke. Selanjutnya kita beri sini ke whereas-nya, itu kita beri double outnya ini jadi 1 2 3 WVA 2 PSK jadi 1 2 3 pipa. Terhubung, kita lihat dulu, terhubung. Jadi di sini lagi kita buka config, lalu whereas, lalu kita ganti 1 2 3 WVA 2 PSK dan sini 1 2 3 pipa. Kita lihat. Pas sudah terhubung ini tadi, kita lihat lagi. Ya. Kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi laptop Jadi laptop 3 dan FC4 terhubung, dan FC3 dan laptop 2 terhubung juga ke access point 0 lalu access point 1. Jadi hotspotnya terhubung semua. Jika tidak menghubungkan satu sama lain dan tidak akan menuliskan nama di sini, maka tempatnya akan berpindah-pindah, bisa laptop 2 ke access 1. Jadi jika ditulis nama seperti tadi, maka access-nya akan lebih rapi dilihatnya. Jadi selanjutnya kita lihat apakah IP semuanya terhubung. Kita lihat di DHCP 1 apakah masih terhubung, ke DHCP masih. Selanjutnya ke server terhubung juga melalui DHCP. Selanjutnya sini di cabang Banjarmasin terhubung juga, dan di server 1 terlihat terhubung. Jadi semuanya terhubung ke klien di topologi ini. Selanjutnya kita beri sedikit di router 0, dan kita beri konfigurasi terminal. Kita pergi ke FC dulu, ketik terminal lalu oke. Nah ini yang tadi saya ketikkan, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu Cerkino PADD 192.
kita buat terminal di sini dulu, kita kembalikan, lalu kita masuk ke command prompt. Jadi kita tulis ping terus main 2 168 10 1. Berhasil, reply berhasil. Selanjutnya ping terus main 2 168 21. Belum terhubung, terlihat di router. Kita coba lagi. Kenapa tadi itu tidak reply saat di command prompt? Karena di IP konfigurasinya itu 10, jadi tidak bisa menggunakan 20 kecuali di laptop 2, yaitu menggunakan IP DHCP 20. Lihat dulu. Salah ini yang ini. Karena menggunakan IP 20 sedangkan tadi 10, jadi karena IP-nya sudah dibuat melalui DHCP, itu secara otomatis. Selanjutnya di laptop di jalan access point, di sini belum IP address-nya ini karena belum memasukkan IP address. Masukkan IP address-nya. Di access point saya menggunakan IP address-nya secara manual karena di sini tidak terhubung melalui router dan service. Jadi ini IP address-nya. Jadi kita command prompt-nya ping 192 168 21, dan ini berhasil. Selanjutnya ke cabang Banjarmasin. Kita lihat dulu. Sini 30 berarti harus melalui 30. Di sini juga. Dan di sini melalui 40. Jadi kita mempingnya terus main 2 168 31. Nah, ini berhasil.
selanjutnya ke laptop. Semen dulu 168.44. Nah, berhasil. Jadi semuanya terhubung dan berhasil. Jadi access point IP address-nya secara manual, yaitu di plus ini, karena di HCP di access point tidak bisa menggunakan pakai FC dan laptop karena tidak terhubung ke switch dan router. Jadi inilah tampilan dari topologi yang saya buat. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau membuat sintek-sintek dari Cisco Packet Tracer. Jadi kita akan menggunakan sintek-sintek di FC0 atau mode dalam suatu konfigurasi Cisco IOS. Selanjutnya kita klik terminal, lalu oke. Sudah tadi kita pertama tuh kita akan membuat user exit mode. Jadi sini pembahasannya, ketika kita memulai sesi pada perangkat Cisco, maka kita akan dihadapkan pada user exit mode ini. Jadi dengan ditandai, kita exit dulu. Dengan ditandai tanda tanya, yaitu memiliki session number duration, open a terminal connection, turn off privilege command, disconnect on existing network connection, turn out privilege command, exit from the exit, set actual message, resume an active network connection, show running system information, open a secure shell clean connection, open a telnet connection, set terminal line parameter, transfer to destination. Jadi di sini adalah exit command. Jadi pada user exit mode ini kita hanya bisa melakukan monitoring perangkat dan menjalankan perintah show secara terbatas. Itulah exit mode. Jadi selanjutnya kita akan melakukan privilege exit mode. Jadi setelah user exit mode tadi, tingkatan berikutnya adalah privilege exit mode. Untuk beralih dari user exit pada mode ke privilege exit mode. Jadi kita bisa mengetikkan enable dulu. Lalu ketik tanya. Jadi inilah sinteknya, yaitu terdapat session, tunggu dulu, kita mau dulu. Oke, saya sebutkan ini, yaitu session number duration, cycle level automation, reset function, manage the system clock, and the configuration mode, open a terminal connection, copy from one file to another, the beginning function shall also unblock, delete a file, list file on the file system, turn off privilege command, disconnect and extinct network connection, turn on privilege command, erase affiliate system, exit from the exit, create new directory, display the content of a file, disable debugging information, send echo message, halt and perform a cloud reset, resume an active network connection, remote extinct directory,
send a message to other detailed run the setup command facility, show running system information, open a secure shell calling connection, open a telnet connection, set terminal LAN parameter, through to the station, disable the beginning function, shell debug, configure LAN parameter, read running configuration to memory network or terminal. Jadi inilah privilege icon mode. Pada privilege icon mode ini kita bisa mengakses semua perintah yang tersedia pada router atau switch Cisco. Dari mode ini kita bisa menampilkan konfigurasi yang berjalan sampai menghapus konfigurasi pada perangkat di Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan menggunakan syntax atau mode global configuration mode. Jadi global configuration mode ini bisa kamu akses dari privilege exit pada mode dengan mengetikkan perintah konfigurasi terminal. Jadi ke terminal. Dari mode inilah kita dapat melakukan semua konfigurasi pada perangkat konfigurasi yang ingin dijalankan pada global configuration mode ini, dan akan berdampak kepada perangkat itu sendiri. Perangkat akan bekerja sesuai dengan konfigurasi yang ingin diterapkan pada mode ini. Global configuration mode ini juga bisa disebut sebagai mode configuration utama, karena dari sisi kita bisa masuk ke mode konfigurasi yang lebih spesifik. Jadi inilah global configuration mode. Selanjutnya yaitu interface configuration mode. Jadi untuk mengetahui interface pada saja yang dapat kita konfigurasi, cukup ketikkan perintah interface. Interface. Jadi inilah sintaksnya yaitu dialer interface .11 interface IEEE 802.3 pas internet 802.3 gigahertz loopback interface external channel up database serial tunnel interface virtual tablet interface controller plane interface rank command. Jadi umumnya interface yang bisa dikonfigurasi adalah interface Ethernet. Untuk masuk ke mode konfigurasi interface, jika sudah masuk ke mode konfigurasi interface itu, kita bisa mengonfigurasi semua parameter yang berkaitan dengan interface. Misalnya saja menambahkan IP address, lalu mengaktifkan interface maupun memberikan deskripsi pada interface. Jadi itulah yang dimaksud dengan interface configuration mode. Selanjutnya kita akan membahas yaitu interface atau sub interface configuration mode. Selanjutnya kita apa itu sub interface adalah interface virtual yang menginduk ke suatu interface fisik tertentu. Sub interface ini biasanya digunakan jika kita menginformasikan interplan routing pada jaringan. Jadi kita ketikkan interface pas Ethernet 0.x enter. Bukan. Ini interface pakai angka.
interface at her interface Ethernet. Di sini adalah interface type and number. Apakah ada yang salah? Jadi di sini valid karena angkanya. Jadi karena di sini setelah masuk ke mode subinterface biasanya akan diikuti dengan perintah expression.eq atau x, di mana x adalah normal font ID yang akan dimapping ke subinterface PA0 0.10. Jadi itulah pembahasan dari subinterface configuration mode. Selanjutnya kita akan bahas router configuration mode, yaitu dengan router tanda tanya. Jadi di sini ada border gateway protocol, interior gateway, routing protocol, open shorting patch fees, routing information protocol. Jadi router configuration mode ini biasanya digunakan jika kita mengaktifkan suatu routing protokol dynamic routing tertentu pada router. Misalnya kita ingin mengaktifkan routing OSPF, maka kita akan masukkan ke mode ini. Misalnya saja kita akan mengaktifkan routing pada protokol OSPF pada router, maka kita bisa mengaktifkan perintah berikut, yaitu router OSPF 100. Jadi angka 100 tadi di belakang router OSP merupakan pros ID dari OSP rank dari 1 sampai 65535. Itulah router configuration mode. Selanjutnya kita akan memakai mode line configuration mode. Jadi line configuration mode ini itu mode terakhir. Melalui mode ini kita bisa mengkonfigurasi password untuk konsol, telnet, dan juga SSH. Jadi untuk mengetahui LAN apa saja dapat dikonfigurasi, bisa kita ketikkan line lalu tanda tanya. Jadi inilah sintes-sintesnya, yaitu first line number, equality line, primary terminal line, terminal controller, virtual terminal, slot, forward modem. Jadi misalnya kita ingin mengkonfigurasikan password untuk line console, maka kita bisa mengetikkan perintah line console 0. Nah itulah penjelasan lengkap mengenai mode konfigurasi yang ada pada Cisco IOS. Jadi dari ketujuh mode itu, yang pertama yaitu mode EKIT, lalu privilege EKIT mode, lalu global configuration mode, interface configuration mode, sub interface configuration mode, router configuration mode, dan terakhir line configuration mode, itu merupakan sintek-sintek dari Cisco Packet Tracer, yaitu topologi yang dipakai untuk membuat jaringan. Jadi inilah hasil akhir dari topologi yang saya buat mengenai cabang Tanah Laut dan cabang Banjarmasin. Jadi inilah tampilannya, tampilan yang semua sudah terkonfigurasi.
Jadi itu saja tentang spesifikasi dalam mode mode konfigurasi iOS. Jadi itu saja tentang topologi yang saya buat hari ini. Kalau ada salahan kata atau pembuatan mohon dimaafkan. Salah hilap saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.